Pada suatu hari yang cerah, terlihat Russell yang baru saja tiba di rumahnya di dataran Michelle. Ia dan keluarganya dikisahkan telah tinggal di sana selama 9 tahun. Namun tampaknya keluarga itu dijauhi oleh tetangga lainnya hanya karena terlihat sangat agamis. Russell juga sempat memasang salib di hutan belakang rumahnya yang selalu ia kunjungi setiap harinya untuk berdoa. Namun bayang-bayang masa lalunya tentang perang Pasifik selalu saja muncul di benaknya setiap kali ia memanjatkan doa di depan salib tersebut, terutama ketika ia dan prajurit lainnya menemukan jasad Sersan Miller di Pulau Solomon 12 tahun yang lalu. Mengetahui Sersannya itu masih hidup meski telah dikerumuni banyak lalat dan luka dan juga nampak sudah berada di ujung mautnya, Russell pun memutuskan untuk menembak tepat di kepala Sersannya itu untuk mengakhiri penderitaannya. Selesai dengan misinya, Russell mampir di salah satu tempat makan dan nampaknya ia tertarik dengan salah satu pelayan di sana yang bernama Charlotte. Di tempat itu juga terlihat adanya seorang pria lain yang bernama Erson. Dan ia dinarasikan bakal menjadi pasangan bagi salah satu pelayan lainnya di sana yang bernama Sandy. Dalam perjalanan pulangnya, Russell yang dijemput oleh Erskine, pamannya, sempat diberikan hadiah oleh pamannya itu berupa sepucuk pistol yang didapatkannya dari tentara Jerman saat ia berperang. Setibanya di rumah Russell, nampak Russell disambut bahagia oleh ibunya yang bernama Emma. Ia nampak begitu lega ketika mendapati anaknya itu berhasil pulang dengan selamat. Emma juga sempat menjodohkan Russell dengan Helen, namun tampaknya wanita itu malah lebih tertarik dengan Roy yang memberikan khutbah di gereja saat itu dan sekaligus kemudian menjadi pasangannya. Roy ini digambarkan sebagai pendeta yang memiliki mukjizat, artinya memiliki sebuah keajaiban di mana dalam salah satu scene-nya Roy berhasil menyembuhkan orang dan bisa tidak digigit oleh laba-laba tarantula. Hal itulah yang membuat Russell memantapkan niatnya untuk mendatangi Charlotte yang kemudian menjadi istrinya. Singkat cerita, Russell dan Charlotte telah dianugerahi seorang anak laki-laki yang diberi nama Arvin. Warga kecil itu juga memulai menempati rumah yang baru disewanya. Di rumah Emma, yang kini hanya tinggal berdua bersama Erskine, didatangi oleh Helen yang menitipkan putrinya yang bernama Lenora dan beralasan hanya ingin berkeliling bersama Roy menggunakan mobilnya. Namun, tampaknya itu merupakan pertemuan terakhir wanita itu dengan anaknya karena setelahnya tidak ada kabar sama sekali darinya maupun Roy. Bahkan mayat Helen ditemukan 7 tahun kemudian yang terkubur di hutan, sedangkan Roy sendiri masih tidak diketahui keberadaannya. Kembali ke scene awal, Russell yang mendapati anaknya sering mendapatkan luka lebam di wajahnya kini merasa sangat kesal. Bahkan sempat memberitahu pada Arvin agar lebih berani untuk melawan para pembuli di sekolahnya. Arvin yang kini berusia 9 tahun itu sempat diajak sang ayah untuk kembali berdoa di tempat salib seperti biasanya. Namun tampaknya momen tersebut sempat diganggu oleh kedatangan 2 pemburu yang mencemooh mereka hanya karena terlalu agamis dan nilai aneh sekali dan sangat membuat Russell kesal dengan 2 pemburu itu. Namun ia masih bisa menenangkan dirinya dan terus melanjutkan doanya bersama Arvin. Hingga kemudian mereka mengunjungi salah satu lokasi yang menjadi tempat singgah para pemburu sebelumnya. Dan dengan tidak santuy, langsung gerusa-gerusuk, Russell pun menghabisi kedua pemburu tadi, memukuli hingga babak belur di tempat tersebut. Seraya menegaskan bahwa pembalasan harus dilakukan di waktu yang tepat. Itu pesan Russell pada Arvin. Kemudian mereka pun bergegas pulang setelah cukup puas dengan aksi balas dendam pada 2 pemburu tadi. Setibanya di rumah, Arvin yang sempat ingin memamerkan aksi karena ayahnya tadi memukuli para pemburu yang mengejek mereka kepada ibunya itu malah dikejutkan dengan ditemukannya sang ibu yang sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Dan ternyata ia diketahui mengidap penyakit kanker ganas. Dan menyadari kondisi istrinya yang tak mungkin sembuh, Russell sempat mengajak anaknya untuk berdoa di hadapan salib untuk meminta agar Tuhan memberikan kesembuhan pada Charlotte. Russell semakin maniak, saking bingungnya dia sampai mengorbankan anjing dari Arvin dan membuat Arvin sangat sedih. Hari-hari pun mereka lalui dengan terus berdoa di sana, namun kanker yang semakin ganas itu akhirnya merenggut nyawa Charlotte. Di area pemakaman, nampak kesedihan yang kini harus kehilangan
sang ibu. Hal yang sama juga dialami Russell yang nampak frustasi hingga pada malam itu juga ia ditemukan menghabisi dirinya sendiri dengan menyayat pergelangan tangannya di depan salib. Kembali ke 7 tahun yang lalu, Roy yang sempat disengat lebah karena biasanya Roy ini memiliki mukjizat, tidak bisa disengat laba-laba. Tiba-tiba dalam suatu khotbahnya dia disengat lebah saat memberikan khotbah hingga membuat wajahnya lebam. Kini diketahui sedang mengurung dirinya dalam lemari. 2 minggu ia lalui hari-harinya dalam lemari untuk introspeksi, untuk memahami ada apa dan apa masalahnya. Bukannya merenung dan mengetahui hasilnya, tapi dia semakin gila. Pria itu sekarang malah semakin menggila dengan menganggap bahwa sengatan lebah itu merupakan ujian yang diberikan Tuhan sebelum ia diberikan rahmat yang lebih besar nantinya. Pemikiran yang kemudian membuatnya tercetus ide untuk mengorbankan istrinya sendiri, dan terlihat bagaimana ia dengan tidak santuy menghabisi nyawa Helen tepat setelah wanita itu menetapkan Lenora kepada Enma. Berharap punya Edo Tensei, Roy juga sempat mencoba untuk membangkitkan kembali Helen, karena Roy berpikir bahwasan jika mengorbankan dia akan menjadi anak Tuhan seperti Yesus. Namun tampaknya ia mulai tersadar bahwa kemampuan untuk menghidupkan orang yang mati tidak ada dalam dirinya. Ia lalu menguburkan istrinya itu di hutan dan segera kabur bersama Theodore yang merupakan satu-satunya saudara yang memiliki. Dalam perjalanannya itu, Theodore yang sempat memberikan nasihat kepada Roy nampaknya telah membuatnya tersadar dan kini berniat untuk bisa kembali menjemput Lenora di tempat Enma. Alhasil ia pun meninggalkan saudaranya itu di mobil dan lebih memilih untuk menumpang di mobil lainnya yang merupakan mobil milik Erson dan Sandy, yang seperti saya ceritakan di awal, Sandy dan Erson tadi di scene awal. Erson dan Andy nampak sangat baik, bahkan mereka mengaku cukup senang ketika bisa membantu Roy membutuhkan tumpangan. Namun entah apa yang dipikirkan oleh pasangan itu, mereka menghentikan mobilnya di dekat danau dan menyuruh Roy untuk berpose bersama Sandy yang sudah mengenakan bikini. Naasnya, Roy yang menolak